Jumpa lagi dengan Coach Lisa Aiko dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita akan belajar tentang teks laporan observasi. Sebenarnya apa sih teks laporan observasi itu? Nah, teks laporan observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis. Nah, laporan hasil observasi dapat berupa hasil riset secara mendalam tentang suatu benda, misalnya ya, atau tumbuhan, atau hewan, atau konsep atau ekosistem tertentu. Nah, sebenarnya tujuan dari teks laporan observasi itu apa sih? Yang pertama, mendapatkan informasi dan penjelasan rinci tentang suatu hal dari sudut keilmuan, jadi nggak ngasal ya. Kemudian yang kedua, menyampaikan segala hal yang diperlukan berdasarkan hasil peninjauan atau pengamatan secara rinci, sistematis, faktual, dan cermat kepada setiap kita atau pembaca. Nah, sekarang apa sih ciri umum dari teks laporan hasil observasi? Yang pertama, bersifat objektif, lalu umum, faktual, dan sistematis. Yang kedua, disajikan secara menarik, baik dalam tataran bahasa maupun kelogisan. Yang ketiga, tidak disajikan penutup oleh penulis, ya, hanya penulis ini menulis mengenai laporan saja. Kemudian, teks juga menggambarkan sesuatu secara umum dan sesuai fakta, sehingga tidak boleh ada opini dari penulis. Kemudian teks laporan observasi tadi kan kita membahas tentang objektif, umum, faktual, dan sistematis kan. Nah, objektif di sini berarti teks laporan hasil observasi itu disajikan sesuai dengan keadaan objek yang sebenarnya di lapangan tanpa dipengaruhi oleh pandangan dari penulis, ya, atau pendapat pribadi. Kemudian umum artinya adalah teks laporan hasil observasi dapat dibuat haruslah bersifat umum dan tidak merugikan pihak-pihak tertentu. Kemudian faktual, berarti sebuah teks laporan hasil observasi haruslah bersifat faktual atau berdasarkan pada kenyataan di lapangan, mengandung kebenaran tentang objek yang diteliti. Kemudian sistematis adalah teks laporan hasil yang dibuat itu harus teratur, kemudian berurutan dan sesuai dengan standar yang berlaku dalam penulisan teks observasi. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang strukturnya, ya. Struktur teks laporan hasil observasi terdiri atas pernyataan umum, ya, kemudian ada deskripsi bagian, lalu deskripsi manfaat dan simpulan. Tapi untuk yang simpulan ini bisa ada atau tidak ada. Nah, untuk yang pertama adalah pernyataan umum. Berisi tentang apa? Berisi tentang definisi atau keterangan umum tentang subjek yang dilaporkan. Nah, pernyataan umum berisi informasi umum, misalnya ya, nama Latin. Kalau sekarang lagi ngetren ini virus corona ya, atau COVID-19. Nah, itu ada nama Latinnya apa? Misalnya asal usulnya, dia asal usulnya dari mana gitu misalnya ya. Lalu golongan apa, dan ada informasi-informasi tambahan yang dilaporkan. Dan untuk pernyataan umum ini, ciri bahasa pada definisinya biasanya menggunakan kata adalah atau merupakan, ya. Kemudian deskripsi bagian berisi perincian hal-hal yang dilaporkan, misalnya tentang tumbuhan, maka ditulis cirinya apa? Daun, bunga, ya. Lalu di situ juga ada perincian manfaat. Nah, dalam bagian ini manfaat dari daun itu apa, bunga itu apa, ya. Deskripsi bagian berisi klasifikasi objek dari berbagai segi, dan deskripsi manfaat berisi manfaat dari suatu objek, sifat-sifat khusus objek. Nah, pada bagian ini juga digunakan istilah dalam bidang ilmu, kata baku juga ada, dan kalimat efektif. Nah, yang terakhir adalah simpulan, berisi ringkasan umum hal yang dilaporkan. Ya, ini saya mencoba untuk mengurai struktur teks hasil observasi, ya. Di situ ada ciri isinya, ini contohnya ya, ada hutan mangrove Wanatirta. Ciri isinya ada definisi informasi umum, ya, kemudian strukturnya itu definisi umum atau gambaran umum,
ya, kita mencoba menguraikan. Kemudian pengembangan mangrove sebagai objek wisata dan studi. Nah, itu termasuk deskripsi bagian, ya. Lalu selanjutnya pemanfaatan hutan mangrove itu juga termasuk dalam deskripsi bagian, yaitu paragrafnya kita perhatikan. Lalu ringkasan, ya, ringkasannya itu kita tulis di situ adalah simpulannya. Nah, sekarang kita mempelajari kaidah kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi. Apa saja? Yang pertama, penggunaan sinonim dan antonim. Yang kedua, penggunaan nomina, kata benda, dan verba, kata-kata verba itu ya. Kemudian penggunaan konjungsi atau kata hubung, ya. Kemudian kalimat simpleks, tunggal, dan kompleks atau majemuk, ya. Kemudian yang kelima, menggunakan kalimat deskripsi dan kalimat definisi. Selanjutnya penggunaan nomina penjenis dan deskripsi. Kemudian penggunaan frasa atau kelompok kata dan penggunaan kata istilah. Itu dari ciri kebahasaan. Nah, sekarang bagaimana caranya membuat laporan, ya, teks observasi ini bagaimana, ya? Yang pertama adalah cara untuk langkah-langkahnya menulis teks laporan hasil observasi adalah, untuk yang pertama kita perhatikan, ya, menentukan topik yang akan ditulis dulu. Jadi kita mau menulis apa? Tentukan dulu topiknya. Kemudian menyusun kerangka laporan hasil observasi. Tadi sudah saya jelaskan bagaimana ya untuk menuliskannya, ya, ketika diuraikan untuk strukturnya. Coba kita menyusun kerangka laporan dulu, kemudian menentukan informasi yang akan dicari dan bagaimana mencari informasinya. Bagaimana caranya? Misalnya dari internet, ya, atau kita mengunjungi perpustakaan misalnya, gitu. Kalau kita mau mencari atau menulis untuk teks laporan hasil observasi itu. Kemudian menata informasi yang diperoleh sesuai dengan struktur teks laporan hasil observasi, ya, tadi sudah saya jelaskan. Kemudian mengembangkan kerangka laporan menjadi laporan hasil observasi yang utuh. Selanjutnya merevisi laporan hasil observasi berdasarkan masukan, ya. Nah, ini ada tugas, ya, untuk kalian semua. Coba kita akan buat, ya, buatlah teks laporan hasil observasi mengenai COVID-19. Perhatikan struktur teks dan kaidah kebahasaan yang benar. Strukturnya saya jelaskan kembali, yaitu pernyataan umum. Jadi pada bagian awal teks yang berisi hal umum tentang objek yang diamati. Kemudian deskripsi bagian, uraian atau penjelasan yang rinci tentang objek yang akan dilaporkan, seperti ciri-cirinya, ya, kemudian bagian dan sifat dari objek itu, ya. Dan deskripsi manfaat, bagian yang berisi tentang manfaat dan adanya laporan tersebut. Jadi ketika kalian membuat laporan itu, manfaatnya apa, ya. Dan terakhir adalah simpulan. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa melihat rangkuman tentang struktur teks laporan hasil observasi pada e-modul yang sudah saya bagikan kepada kalian semua. Baiklah, saya berharap apa yang saya sampaikan pada hari ini sangat bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.